punya satu guru, teman-teman, guru warga negara Indonesia, tapi dia tinggalnya di Maastricht, di Belanda, gitu. Dia ngajar di sana untuk murid-murid di Indonesia dan juga punya salah satu murid yang belajarnya di Oman, gitu. Jadi dengan teknologi, teman-teman mungkin bisa bayangin kita bisa mencapai sesuatu yang nggak ada gitu tahun lalu, nggak ada 2 tahun lalu. Tapi beneran pendidikan tanpa batas tuh bisa terwujud kayak gini. Gitu. Nah, ini mungkin juga kasih konteks ke teman-teman dengan konsep baru ini seberapa banyak sih emang yang bakal mau pakai dan mau terlibat gitu ya. Jadi di Juli 2020 kita ada 60 murid, di September jadi 130, di Desember jadi 170, dan puji Tuhannya terus berkembang. Di Februari kita mencapai 740 murid, ini yang PAUD-nya doang nih teman-teman. Terus di April menjadi 1.400 gitu ya. Dan tentunya kita pengen ini terus menjangkau semakin banyak murid, karena misi kita satu, pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia gitu ya. Dan ternyata senang banget ini juga diterima bahkan buat murid-murid Indonesia yang ada di luar negeri. Gitu. Jadi ini gambarannya. Nah, saat ini muridnya kita per September ini ada 5.278, gitu ya, artinya gurunya juga banyak, ada 84. Terus kita juga punya learning designer, ada tim kurikulum, dan sebagainya, gitu teman-teman. Nah, itu semoga bisa kasih gambaran gitu ya tentang sebuah inovasi pendidikan yang sedang kita kerjakan, gitu, dan itu pure karya anak Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini slide saya kelihatan ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita pengen interaktif gitu ya, pengen minta pendapat teman-teman. Jadi tolong siapin boleh dari handphonenya, boleh dari dari buka browser lain juga gitu. Silahkan teman-teman buka menti.com, kemudian masukkan kode yang akan saya share. Bentar ya. Nah, oke. Jadi teman-teman silahkan buka www.menti.com, terus masukin kodenya 51452465. Saya coba bantu masukin ya di chat juga. Ini Kak Koir, Kak Uga juga silahkan banget ya untuk terlibat gitu ya. Kalau kita ngomongin tadi pendidikan, sekarang mulai lebih fokus deh ngomongin perpustakaan gitu ya. Setelah belajar di luar tuh saya menyadari di luar tuh orang-orang tuh tertarik loh nongkrong di perpustakaan. Tapi di Indonesia kayak mana ada anak muda, nongkrong kemana guys, ke perpustakaan gitu ya. Pertanyaannya kenapa sih perpustakaan saat ini belum jadi tempat yang menarik gitu ya, buat sebagian besar orang gitu ya, termasuk teman-teman di sini gitu. Apakah udah pada bisa masuk ke www.menti.com-nya? Terus masukin kodenya? Wah, thank you nih udah ada yang ngerespon. Karena bayangan kita perpustakaan hanya untuk meminjam buku, that's it, bener banget nih. Ada lagi nggak punya pendapat lain? Karena membosankan, true, setuju. Kurang sosialisasi perpustakaan, bener ya. Kita masih punya pandangan yang tadi. Image perpustakaannya masih kuno, pustakawan cuek gitu ya, apalagi gitu ya, kalau kalian bayangin pustakawan gitu, mungkin bayanginnya yang pakai kacamata tebel, yang ibu-ibu gitu ya. Mungkin ada stigma itu gitu ya. Fasilitasnya belum lengkap, ruangannya membosankan, setuju banget, thank you teman-teman. Rendahnya minat baca, kegiatannya juga kurang menarik. Tadi fasilitasnya beberapa kali kita sebutin. Ada lagi nggak teman-teman? Apalagi? Kita masih menunggu nih beberapa. Suasana juga penting ya, setuju banget. Oke, ini udah ada lagi nih. Banyak yang suka nongkrong sambil nyemil. Kalau di perpustakaan nggak boleh. Wah, setuju banget nih. Jadi cari tempat yang boleh nyemil gitu ya. Kalau di perpustakaan nggak bisa nih. Oke, terus bahan perpustakaan kurang update, artinya buku-bukunya jadul kali ya. Benar, jadi kayak, aduh nggak relevan nih buat saya. Mungkin yang masih di sana adanya novel tahun 90-an, komik-komik 90-an gitu ya, kayak
aduh kayaknya bukan buat saya deh gitu. Tugasnya jutek. Ada image itu tuh berapa kali disebutkan juga nih. Oke, belum bisa mencari solusi. Sekarang apalagi dengan internet gitu ya. Ya udah mendingan di rumah daripada di perpustakaan. Dan terakhir tadi ada fasilitas ketersediaan buku yang belum memadai. Oke. Thank you banget nih teman-teman udah berpartisipasi tadi gitu ya. Dan itu salah satu bentuk teknologi ketika kita terbatas sebenarnya saya nggak bisa ngelihat teman-teman langsung, nggak bisa dengar suara teman-teman langsung gitu ya, tapi bisa tetap dapat pendapat kalian. Semoga itu juga jadi ilustrasi pemanfaatan teknologi juga gitu ya ketika kita mau berinteraksi dalam konteks pendidikan. Nah, tadi beberapa teman-teman tuh udah mention dan menurut saya akurat banget gitu ya, dan ini beberapa data gitu yang menunjukkan tentang fenomena literasi di Indonesia. Nah, ada penelitian dari Central Connecticut University tahun 2016, mereka bahkan bilang literasi Indonesia berada di ranking kedua. Wih, hebat ya, tapi ranking kedua dari bawah sayang gitu. Dari 61 negara yang menjadi tempat penelitian mereka gitu. Terus juga tadi ada beberapa pandangan ahli, masalahnya memang kalau apalagi ngomongin daerah gitu ya, akses buku berkualitas ini belum merata juga gitu. Buku-buku bagus tuh mahal banget, cuma dijangkau sama orang-orang yang top gitu ya, apalagi di kota besar, dan anak-anak di daerah nggak punya akses itu. Nah, terus tadi tentang minat baca ya, tadi ada yang mention juga, thank you teman-teman. Minat baca warga Indonesia, ini penelitian UNESCO, bahkan ada statistiknya itu hanya 0,001%. Jadi dari 1.000 orang yang apa ya, dari 1.000 orang yang suka baca gitu ya, itu cuma satu gitu, dan itu dibilang menjadi salah satu faktor kenapa Indonesia itu susah banget untuk growing dan kayak banyak banget hoax dan sebagainya karena emang literasinya cukup ketinggalan nih kita, dan sayang juga literasi belum menjadi fokus pemerintah dan juga masyarakat gitu. Nah, jadi dari fenomena ini kita hari ini tuh pengen diskusiin bareng nih apa yang bisa kita improve, apa yang bisa kita tingkatin lagi gitu ya untuk mewujudkan tadi ya perpustakaan yang lebih menarik, pembelajaran literasi itu lebih menyenangkan. Oke, nah ketika saya cari-cari gitu ya informasi tentang suatu perpustakaan yang harus menarik gitu ya, yang ideal dan terutama tajam banget tadi sesuai dengan pendapat teman-teman gitu ya, harus apa ya? Kenapa ditinggalkan? Karena nggak ada 4 hal ini teman-teman gitu. Nah, ternyata 4 hal yang harus ada di sebuah perpustakaan dan di konteks abad 21 ini, yang pertama adalah social space, gitu. Yang kedua adalah quiet space, ketiga maker space, keempat adalah neutral and trust space, gitu ya. Nah, mungkin kalau kita balik lagi yang pertama, social space ini tempat untuk interaksi dan pertukaran ilmu, gitu. Bahkan di beberapa artikel tuh menyatakan ini tuh yang paling penting mestinya ada di sebuah perpustakaan. Dan kalau dari jawaban teman-teman, kita sepakat kali ya, ini nggak ada gitu. Kalau mau nongkrong, ya bukan di perpustakaan. Kalau mau ketemu orang, bukan di perpustakaan gitu. Padahal di negara-negara maju, perpustakaan itu didominasi oleh anak-anak umur 18 sampai 35 tahun. Artinya ya seumur teman-teman, seumur saya, seumur Kak Hoir, Kak Uga gitu ya. Di mana kebutuhan generasi milenial ini gitu ya adalah berinteraksi gitu. Jadi perpustakaan memfasilitasi itu dan kita percaya pertukaran ilmu tuh bisa terjadi lewat interaksi gitu. Nah, yang kedua mungkin umum banget gitu ya, quiet space, tempat untuk apa ya, untuk baca buku, diem, dan kalau cuma ada ini, ya tentu hanya tadi, 1 dari 1.000 orang mungkin yang berminat gitu ya untuk datang ke perpustakaan. Dan ini nanti coba teman-teman bantu gitu ya, rancang gimana caranya untuk membuat perpustakaan ini jadi lebih menarik gitu. Oke, mungkin saya run through satu-satu ya teman-teman ya. Nah, ini contoh konteks perpustakaan di luar gitu. Jadi ada beberapa tempat isinya banyak buku, tapi ada meja-meja untuk kerja kelompok gitu. Dan mereka akan pisahin teman-teman ruangan yang emang boleh ngobrol, boleh bersuara gitu ya, boleh bawa
cemilan gitu tuh ada tulisannya gitu. Ada botol minumnya juga gitu, itu boleh banget dibawa. Nah, karena emang kebutuhan tempat untuk belajar, berinteraksi, berdiskusi, mestinya sebuah perpustakaan juga bisa fasilitasin hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi dipisah gitu ya, karena emang sebagian juga perlu konsentrasi tinggi ketika manusia tuh punya tempat untuk berkontemplasi gitu ya. Mungkin nggak tahu ya, ada yang teman-teman dari psikologi nggak ya? Nah, sebenarnya kayak kalau kita dari proses belajar, ketika kita udah belajar nyerap berbagai ilmu, ada satu fase yang penting gitu ya, yaitu untuk refleksi, teman-teman. Nah, gitu. Quiet place ya bener ya. Nah, jadi ruangannya tuh emang ditulisin gitu ya, ini nggak boleh bersuara. Di perpustakaan waktu di kampus saya di Monash University, ada petugas-petugas yang bener sih sejujurnya, ya di luar negeri walaupun keren, petugasnya yang jutek juga ada gitu. Dan mereka keliling negur mahasiswa yang apa ya, yang ngobrol di quiet space ini. Jadi emang semua diajarin disiplin gitu ya. Kalau mau ngobrol, tapi nggak diusir. Kalau mau ngobrol, pindah aja ya ke ke social space tadi. Karena emang perpustakaan juga fasilitasin gitu kan. Jadi itu penting banget. Nah, jadi yang ideal dipisahin nih buat orang-orang yang mau belajar dan baca dengan hening, ataupun yang mau belajar dan baca dengan berinteraksi sama orang. Nah, ini yang menarik banget ya teman-teman. Beberapa perpustakaan kota gitu ya di luar negeri memfasilitasi yang namanya maker space, ruang untuk berinovasi, ruang untuk berkarya. Nah, ini adalah contoh di Denmark, ada namanya Fab Lab, namanya di Göteborgsen Libraries, teman-teman. Nah, jadi Fab Lab itu apa sih? Fab Lab itu adalah Digital Fabrication Laboratory. Gitu. Jadi tempat di mana siapapun yang jadi membernya perpustakaan itu tuh punya akses untuk berkarya bebas gitu. Di sana dalamnya ada apa sih? Dia punya alat buat ngedesain gitu ya, komputer, tapi dia punya juga 3D printers gitu ya buat kalian coba-coba nih bikin benda atau bikin karakter gitu ya. Terus juga ada laser cutting dan juga ada teknologi lainnya gitu. Nah, mungkin saya pengen tunjukin juga ke teman-teman contohnya gitu. Si Fab Lab ini kayak apa sih? English is my second language. As a vlogger, I deal with... Oke, sebentar ya. Oke, nah ini adalah sebuah Fab Lab gitu ya, tempat laboratorium di Dubai gitu. Dan ini kalau kalian perhatiin, ini tuh anak-anak SMP. Bahkan anak kelas 6, kelas 5 juga boleh join di sini. كلنا مبدعين في فاب لاب في الإمارات. Nah, itu tuh salah satu yang apa ya, ketika sebuah negara dan perpustakaan tuh caring banget dengan pendidikan dan dengan kebutuhan warganya untuk berkembang, mereka fasilitasin juga tempat untuk berkarya kayak tadi. Nah, yang terakhir, space yang mungkin bentuknya tuh bukan sekedar ruangan, tapi juga apa ya, perasaan gitu ya. Atmosfer adalah tempat yang netral dan juga, sorry ini kurang trusted space gitu ya. Jadi tempat yang aman, tempat semua orang merasa diterima. Nah, ini ilustrasinya, libraries are for everybody gitu ya, terlepas dari cara berpakaian kamu, terlepas dari kebutuhan khusus yang kamu punya, terlepas dari warna kulit, terlepas dari background dan agama. Ini salah satu hal yang penting yang perlu kita sama-sama jaga juga ketika teman-teman nanti berkarya gitu ya di sebuah perpustakaan. Gitu. Nah, sekarang mungkin kita mau diskusi juga gitu ya tentang
inovasi gitu. Ketika kita ngomongin inovasi, tadi mungkin udah ngomongin beberapa teknologi gitu ya. Nah, aku minta tolong teman-teman untuk silahkan bantu tulisin di chat. Kalau kita ngomongin inovasi pendidikan, inovasi perpustakaan, coba dong teman-teman tulisin gitu ya. Aku nggak tahu ya seberapa mudah atau seberapa gampang teman-teman punya referensi apa nih kalau ngomongin inovasi di perpustakaan gitu. Silahkan tulisin ya yang kalian tahu nih. Gitu. Ada nggak yang pernah lihat perpustakaan unik nih, ada hal tertentu gitu ya, yang ada teknologi apa nih gitu ya, di dalam sebuah perpustakaan. Boleh tulis di chat di Zoom aja ya teman-teman ya. Ada nggak? Belum ada yang kepikiran? Ada di luar negeri bahan pustakanya bukan buku tapi orang. Wah, ini menarik banget nih. Nanti mungkin kita bisa tanya ya ke Octavia nih, kayak gimana sih yang Octavia ini menarik banget. Kak Uga, setiap searching inovasi buat perpus. Yes, yes banget. Boleh nih sambil kita diskusi gitu ya, sambil kalian cari referensi juga saat ini nih. Inovasi kayak apa sih yang ada, yang memungkinkan gitu ya. Layanan khusus tunanetra, wah ini oke banget. Thank you, Risha. Boleh aku biar gampang bacanya ya, sambil baca chat gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang pernah dengar juga gitu ya tentang inovasi apa yang ada di sebuah perpustakaan. Aku boleh tanya ke Octavia Melania? Boleh? Halo Octavia. Halo Kak. Hai, boleh nggak ceritain dikit Octavia, kayak yang kamu tulisin gitu ya, bahan pustakanya bukan buku, tapi orang. Kayak apa sih yang kamu tahu? Jadi waktu pas aku kuliah semester lalu, aku pernah sempat search juga, tapi aku lupa namanya apa, mungkin nanti aku bisa share nanti ya Kak. Jadi di sana tuh, mereka tuh datang ke sebuah event-event gitu, misalnya ada pameran, terus mereka tuh menawarkan diri, untuk siapa nih yang mau dapat ilmu nih, bahannya tuh bukan dari buku, tapi dia, sharing ke orang lain, kayak gitu Kak. Oh, jadi kayak diajakin bikin event, kumpul, belajar bareng dari seseorang gitu? Dan, persyaratannya tuh kayak mereka nggak boleh, harus netral, nggak boleh memandang, eee siapa orangnya itu. Jadi si orangnya itu nggak boleh kayak underestimate ke orang lain gitu, Kak. Jadi mereka bangun culture saling respect gitu ya, dan dengerin orang buat sharing ilmu gitu ya, di forum itu? Ya, Mhm. seperti itu. Wow, keren banget. Thank you banget ya Octavia, boleh kasih applause pakai reaction teman-teman buat Octavia udah sharing ya, thank you banget. Oke, Kak. aku pengen denger juga, boleh nggak denger dari Risha? Risha boleh ceritain dikit nggak ya? Ini bagus banget tentang layanan khusus tunanetra, nanti boleh Hikmah juga cerita juga gitu ya tentang desain yang mungkin apa ya, untuk fasilitasin orang-orang berkebutuhan khusus gitu ya. Gimana Risha? Kalau yang layanan untuk tunanetra itu, aku tahunya di perpustakaan Kota Malang. Soalnya dulu sebelum pandemi sering ke sana gitu, nugas. Ternyata ada tempat, jadi kayak ini misalnya pintu masuk gitu. Nah, di sebelah sini tuh ada tempat tersendiri. Kayak isinya tuh ada komputer-komputer sama buku-buku yang tebel-tebel banget gitu. Nah, pertamanya tuh nggak tahu itu apa gitu, terus kirain komputernya tuh bisa kita pakai gitu untuk umum. Ternyata waktu tanya itu khusus untuk tunanetra gitu. Jadi Wah, buku-bukunya apa namanya, Braille ya, iya pakai kayak yang braille. buku itu. Terus komputer-komputernya itu untuk eh, pakai audio, jadi mereka dengerin aja gitu. Wah itu bagus banget. Thank you ya Risha. Dan itu udah ada di Kota Malang. Itu Indonesia punya ya fasilitas tersebut ya. Wah kita appreciate banget. Teman-teman boleh kasih apresiasi juga ya buat Risha. Thank you udah di-share. Dari Hikmah nih santai tapi aku suka banget juga nih. Boleh share nggak kursi yang didesainnya itu emang khusus supaya bisa enjoy gitu ya, ngebaca gitu. Itu teknologi, kita nggak harus ngomongin gadget ya. Kursi juga bisa ngomongin inovasi. Boleh diceritain nggak Hikmah yang kamu bayangin kayak apa?
Halo Hikmah, apakah masih di sini? Oke. Halo Hikmah, lagi away kali ya. Ya udah. Okta ada yang mau Hikmah. ditambahin? Ya, Okta silakan. Nah, Okta ada yang mau ditambahin nih? Itu Okta di share link sana. itu Kak aku share link yang tadi aku ceritain. Mm-mm. Jadi ya sebagai bukunya itu bukan dari buku, bahannya tuh bukan dari buku tapi dari human. Seperti Hmm. itu. Oke, humanlibrary.org ya. Nanti kita boleh cek. Nah, ini nyambung sama yang Betsy omongin juga. Betsy ada yang mau di-share nggak? Ini menarik banget yang kamu tahu di Denmark. Ini padahal Betsy katanya lagi dual meeting ya sambil kuliah, tetap bisa ngasih ide ini loh. Betsy boleh ceritain dikit gitu tentang di Denmark ada apa sih? Halo Kak, maaf Halo, saya off cam ya Kak. nggak apa-apa. Suara saya sudah terdengar jelas. Sudah jelas. Saya kemarin tuh lihat di Twitter itu ada, ini menarik banget sih Kak menurut saya. Jadi ada perpustakaan yang tidak hanya isinya buku-buku aja gitu. Jadi kita bisa datang ke sana, terus kita bisa minjem orang untuk kita mencerita atau curhat gitu Kak. Jadi mungkin karena banyak orang yang nggak bisa cerita sama teman dekatnya atau lebih nyaman untuk bercerita ke strangers gitu ya Kak. Kemudian di situ untuk melawan prasangka juga itu di setiap dipinjam itu ada kayak ditulis gitu Kak kalau dia masalahnya apa. Jadi mungkin lebih ceritanya kepada orang yang lebih spesifik kayak gitu sih Kak. Jadi nggak hanya sebagai tempat baca tapi bisa menjadi tempat sharing kayak gitu sih Kak. Wah, ini Terima bagus kasih. banget ya. Jadi selain sewa buku, bisa sewa pendengar gitu, sewa teman curhat juga gitu 30 menit. Nah, ini juga mungkin mungkin kita suatu hari butuh juga gitu ya, tapi emang mungkin kita lebih bersosial gitu dibanding negara-negara di Eropa Utara gitu ya. Jadi mereka segitunya butuh nih dan bagusnya apa ya, perpustakaan memfasilitasi. Oke, Hikmah ada yang mau di-share tadi? Hikmah udah join lagi tentang kursi yang bikin nyaman. Kursi kayak apa sih Hikmah? Boleh Kak. Mm-mm. Jadi kursinya tuh bisa buat tiduran gitu. Mm-mm. Baca tapi lebih nyantai, nggak cuman bisa buat duduk gitu Kak. Kalau di Indonesia kayak kursi itu kayak angka 4 kebalik gitu aja gitu ya. Tapi yang modern kayak bisa lebih empuk dan sebagainya gitu ya Hikmah ya. Oke, thank you ya teman-teman udah share. Menurut aku ide-idenya bagus banget dan thank you semua udah berani gitu ya untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, kalau kita ngomongin teknologi dan inovasi di perpustakaan / pendidikan gitu ya, ternyata banyak banget juga yang menarik gitu yang dilakuin. Nah, ketika ngomongin pendidikan dan juga perpustakaan masa depan harus ada apa sih gitu. Yang pertama tuh kita perlu mengintegrasikan big data sama artificial intelligence gitu. Nggak tahu teman-teman ada yang kuliahnya IT mungkin atau kuliahnya psikologi juga gitu ya. Jadi tuh artificial intelligence akan ngebantu kita untuk membuat keputusan nantinya, tapi akan dibantu oleh sistem dan juga robot atau internet gitu. Nah, mungkin ini nggak usah jauh-jauh gitu ketika ngomongin AI, terus kita ngomongin satu komputer gede atau apa. Tapi teman-teman mungkin tahu yang kiri ini apa nih? Ada yang langganan mungkin? Ada yang tahu? Yang kiri ini apa sih? Yang di sebelah kiri saya? Nggak ada yang jawab ya? Nggak tahu semua. Netflix gitu ya. Netflix, oke baru masuk. Thank you teman-teman. Yang di kiri Netflix, yang kanan TikTok gitu ya, udah cukup jelas gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh gimana AI itu dimanfaatkan gitu. Jadi ketika kita nonton Netflix gitu ya, dia akan munculin beberapa film yang dia rekomendasiin berdasarkan behavior kita, berdasarkan tingkah laku kita. Apa sih yang kita tonton, berapa menit sih kita tonton gitu ya, dan biasanya kata para pengguna Netflix,
menarik loh film-film yang dia rekomendasiin gitu. Emang ada orang di balik mesinnya yang dia nonton ini kita kasih ini, nah kita kasih ini. Nggak ada teman-teman, karena semua udah otomatis banget gitu. Gitu juga ketika kalian di kanan gitu ya, di sini ada yang tiktokers gitu mungkin, yang sering FYP. Nah itu tuh kita kan nggak pernah pilih gitu ya, kayak oke, nonton satu video terus next kita search dulu atau apa. Terus video ketiga kita search dulu gitu. Beda logiknya sama YouTube gitu. Tapi di sini kayak akan jalan terus berdasarkan yang mesin menganggap kita tuh suka gitu. Nah, pertanyaannya buat teman-teman, ini open question gitu ya. Silahkan banget teman-teman mau raise hand ataupun langsung open mic juga boleh banget gitu. Kalau tadi konteksnya untuk dunia entertainment, bagaimana penerapannya di konteks pendidikan dan perpustakaan menurut teman-teman? Ada yang punya pendapat nggak? Dengan logika yang sama, gitu ya. Kalau ini bisa nih di dunia entertainment, kalau dunia pendidikan ataupun dunia perpustakaan, penerapannya kira-kira kayak apa sih? Ada yang berani untuk raise hand mungkin? Boleh, ada yang punya pendapat? Kak Agustina kayaknya punya pendapat, Kak. Kepikiran nggak apa? Risha, silahkan. Mungkin kalau di perpustakaan itu kayak layanan reference gitu. Itu kalau di kampus biasanya untuk anak-anak yang semester akhir. Jadi kayak misalnya kamu mau cari skripsi cutting nih, kamu apa namanya, jurusan apa? Nah itu nanti pustakawannya itu kayak bantu gitu, bahannya ini gitu. Gitu ya, itu akan mempermudah banget nggak sih menurut kamu ketika cari bahan gitu ya, kamu cuma tunjukin kamu topiknya tertarik ini atau bahkan penelitian kamu judulnya ini, terus dia langsung kasih rekomendasi gitu ya. Kebayang nggak sih itu akan cepet banget gitu ngerjain skripsi, ngerjain apa. Thank you banget Risha, itu setuju banget. Ada lagi nggak mungkin yang kepikiran penerapannya kayak apa kalau yang kalian bayangin? Mungkin bisa ini sih Kak, pakai aplikasi. Yep. Kan tadi yang entertain itu pakai aplikasi TikTok atau enggak Netflix. Nah, mungkin kalau di kampus saya itu ada library tapi nyambung sama sister. Jadi nanti mungkin bisa diolah ketika biasanya kalau yang sering minjam itu ada data-datanya, sering buku-buku apa yang sering dipinjam atau bahan literasi siapa aja yang sering dibaca gitu. Mungkin dari situ bisa untuk dijadikan sebuah referensi ketika ternyata tiap pengguna ini sering baca buku yang seperti ini. Mungkin dari situ sih Kak. Atau kalau aku sih melalui aplikasi sih. Melalui aplikasi, tapi dia bisa tahu gitu ya, kamu misalnya sukanya buku tentang apa, novel apa percintaan gitu ya atau apa. Habis itu dia kasih rekomendasi gitu ya. Itu akan mempermudah kita gitu ya. Gitu nggak ya Agustina bayangin? Iya. Kan biasanya kalau di aplikasi yang di kampus saya itu ada namanya Sister Unet. Nah, di situ ada beberapa menu pilihannya library. Nah, library itu nanti kita juga bisa ngelihat bahan-bahan buku apa aja yang sering kita pinjam. Dan dari situ mungkin ada database yang bisa dijadikan sebuah referensi. Oh, ternyata tiap anak punya referensi buku yang beda-beda sesuai minat yang sering dipinjam sesuai kebutuhan dari anak tersebut gitu. Gitu sih Kak kalau dari aku. Thank you banget Agustina, idenya menarik banget ya. Ini Sultan Alif, Des ya tadi panggil ya, sorry. Des bilang mirip sama Wattpad ya gitu. Kamu once baca satu topik gitu dia kasih next recommendation gitu ya. Bener nggak Des kayak gitu ya? Oke, mungkin aku sambil lanjut lagi ya teman-teman ya. Thank you banget nih ide-idenya. Menurut aku itu menarik banget. Nah, yang kedua kalau kita ngomongin teknologi dan masa depan gitu ya, ada namanya Internet of Things gitu. Jadi Internet of Things tuh kalau kita ngomongin internet tuh nggak ada bentuknya, tapi ada beberapa
peran yang mewujudkan internet tuh sebagai sebuah benda gitu ya. Kalau teman-teman mungkin tahu Siri, tahu Alexa dari dari Amazon gitu ya, ataupun punya namanya Google Nest gitu ya. Nah, itu tuh bentuk dari Internet of Things gitu. Nah, di konteks perpustakaan ada namanya Bookomat gitu. Ini ada di Washington, di Amerika. Ini menarik banget teman-teman. Aku juga pengen tunjukin ke kalian videonya. We're here to finally unveil our beautiful Bookomat machine. So the Bookomat came into being when we really started to recognize that there was a need and an interest in having access to library services downtown. And when we started to do some research, we found out that we would be the first ones in the Pacific Northwest to have a book vending machine up and running for the public. So you just check the book you want, scan your library card. You have to do it a couple of times, and it's kind of a nice feature because it means if you walk away, somebody is not going to be checking books out on your account. Kebayang ya teman-teman ya, jadi sebuah vending machine di mana kamu bisa akses bukunya tuh di mana aja, nggak perlu kerak yang isinya ratusan buku, apalagi kalau dulu visualisasinya harus manjat tangganya dulu dan sebagainya gitu. Jadi dengan kita udah booking, kita pilih mau ngambil 2 hari lagi nih di Malang gitu, ataupun di Bogor atau di mana gitu. Ntar bukunya mereka akan siapin secara sistem gitu dan tinggal kamu ambil di lokasi vending machine-nya itu. Nah, itu salah satu bentuk inovasi juga dari Internet of Things. Nah, tadi juga beberapa teman-teman nyebutin tentang pas kita search sesuatu gitu ya, apa yang kebayang nggak sih ngebantu banget nggak ketika misalnya kita punya kakak tingkat gitu ya, topiknya mirip nih sama kita dan kita tahu apa aja buku yang dia baca gitu, apa aja sih buku yang dia search. Nah, ini contoh dari namanya Unstack gitu. Jadi ini tuh di dalam perpustakaan dan bentuknya tuh di papan gede banget gitu ya, kayak layar. Dia jadi interactive user focus interface. Nah, dia sistemnya menampilkan secara real time buku yang sedang dicari secara online oleh pengunjung lain gitu. Jadi ketika ada 1-2 orang terus dia ngetik apa gitu, dia akan muncul juga nih apa yang lagi di search, apa yang di search, dan itu kan ngebantu kita ya, kayak ini bukunya lagi populer nih. Kalau misalnya kita punya di rak buku isinya ada 200 buku gitu. Berapa persen sih yang mungkin kamu lihat covernya aja gitu. Nah, tapi dengan orang lain search ini kita kan tongkronginnya di situ, habis itu bisa kelihatan nih apa aja yang lagi populer, apa aja yang lagi dibaca gitu. Dan itu udah ada yang terapin juga gitu. Nah, ini mungkin juga 2-3 tahun belakangan ini makin populer gitu ya, augmented reality. Ini contohnya aja secara singkat deh ya, supaya teman-teman kebayang juga, tapi sih aku percaya teman-teman juga mungkin cukup familiar gitu ya dengan hal ini. Jadi sistemnya ini buku, tapi ketika buku tentang burung gitu ya, anggap aja ini buku buat anak ataupun buat biologi gitu. Tapi ketika kita scan pakai handphone, dia tuh pop up gitu. Dan ini penerapannya udah makin banyak banget di dunia medis gitu. Beberapa yang nggak memungkinkan untuk ngebedah organ-organ yang sangat sangat sensitif gitu ya, misalnya jantung dan sebagainya, mereka belajar menggunakan ini. Augmented reality. Jadi seru banget kalau misalnya ini udah dipakai juga di perpustakaan-perpustakaan. Oke, nah terus yang sangat mirip dengan augmented reality adalah VR gitu ya. Tadi AR, terus VR. Nah, VR ini contohnya kita mungkin familiar sama games ya teman-teman, kayak main ini buat main VR mungkin yang populer tuh apa ya, Slash Fruits gitu, kayak yang buat potong-potong buah dan sebagainya. Tapi di konteks pendidikan ini tuh kepake juga. Dan kalau teman-teman lihat ada yang notice nggak, ini tuh lagi apa sih kira-kira orang ini? Ini udah orang dewasa gitu ya, lihat layarnya coba. Ada yang mau nebak nggak? Dia kira-kira lagi belajar apa gitu?
Boleh open mic juga langsung tebak aja, nggak ada benar salah kok, namanya juga tebak-tebak. Kalian ini lagi ngapain? Simulasi, boleh. Kira-kira simulasi apa ya, teman-teman? Satya, ini simulasi apa? Bener banget simulasi. Apa yang dia simulasikan? Ini ada asapnya gitu ya, ini ada tabung warna merah gitu. Kira-kira dia lagi latihan apa nih? Lagi fogging, mendekati sih sebenarnya. Udah ada asap-asapnya juga. Tapi kira-kira apa nih? Tabung merah gitu. Kebakaran. Oh, bener banget. Thank you banget teman-teman. Thank you Rini, Agustina, Sri. Ya, jadi dia lagi latihan tentang simulasi kebakaran gitu. Instead of dia harus beneran ngadepin api, tapi dengan situasi yang sama persis, lingkungan yang mungkin banget, ini contohnya di pabrik dia gitu ya, dia bisa belajar ini juga gitu dengan virtual reality. Gitu. Nah, terus salah satu juga yang mungkin teman-teman juga familiar ya di kampus, dosen-dosen juga mulai sering pakai, ada Kahoot, Quizzes, Mentimeter, H5P gitu ya, H5P. Nah, ini tuh sering banget aku pakai juga di konteks pendidikan gitu ya. Nanti aku tunjukin dikit tampilan di Sekolah Murid Merdeka itu seperti apa sih gitu, sama juga kayak jeopardylabs.com gitu. Oke, nah sebelum ke project, tadi ya pengen tunjukin aja sebentar tentang contohnya Sekolah Murid Merdeka tuh semacam apa sih gitu. Nah ini teman-teman, jadi gimana caranya kita bisa mencapai ribuan murid dari 80 kota, dari 6 negara yang berbeda. Ini salah satu inovasi yang ditelurkan gitu oleh Ibu Najla Shihab gitu dengan timnya gitu ya. Nah, ini contoh di dalam sini semua aktivitas pembelajaran itu udah terintegrasi, teman-teman. Jadi bahkan salah satunya kita masukin buku gitu ya. Kita lagi belajar tentang anggota badan kita. Ini buku nggak pernah dijual di mana-mana gitu. Dan ini benar-benar karyanya guru-guru SMM dan tim kita punya namanya divisi learning product gitu ya. Mereka yang ngegambar, mereka yang ngedesain dan kita masukin. Nah, dan ini nggak cuma bisa dibuka di laptop gitu ya. Sekarang ada aplikasinya di Google Play Store namanya Sekolahmu gitu. Di dalamnya ada banyak program, salah satunya Sekolahmu tuh Sekolah Murid Merdeka gitu. Jadi ini kita kayak anak perusahaannya gitu. Nah, ada buku-buku literasi yang anak-anak artinya bisa baca secara fisik ataupun secara digital gitu ya, kapanpun gitu. Terus selain buku, kita juga masukin video-video animasi gitu. Video-video animasi yang karyanya guru-guru Sekolah Murid Merdeka juga gitu. Oh, sorry, kayaknya loadingnya agak susah ini. Nah, jadi anak-anak tuh cukup dengan aplikasi ataupun handphone, tapi mereka akan dapat, ini kalau lihat belajar live artinya ketemu kayak kita gitu ya via Zoom. Tapi besoknya mereka ada nonton video secara mandiri. Itu artinya pembelajaran tuh nggak harus terbatas sama ruangan, nggak terbatas sama waktu. Harus kapan belajar? Ya ketika di sekolah. Nggak gitu dong. Padahal kita belajar lewat Google lebih cepat. Kita belajar ketika ngobrol sama teman juga belajar sebenarnya, dan itu yang kita pengen wujudin teman-teman. Gitu. Ini juga ada video-video contohnya. Halo teman-teman, aku Berry. Ya, itu kurang lebih sih teman-teman. Jadi kuis pun juga ntar ada di sini, gitu ya. Mereka belajar mengikat tali sepatu sendiri, misalnya. Hal sesimpel ini buat anak TK diajarin sekarang secara online dan offline, gitu. Jadi benar-benar pendidikan dengan teknologi itu bisa menjangkau banyak banget hal. Gitu. Oke, mungkin aku cukupkan dulu sampai sini, gitu ya. Ada yang mungkin mau tanya dulu nggak ya teman-teman dengan apa yang udah aku present, dengan beberapa ide gitu ya, mungkin sekarang memantik teman-teman juga nih gitu tentang beberapa
teknologi pendidikan gitu. Ya, silakan teman-teman mahasiswa yang ada pertanyaan bisa diajukan ke yayasan. Atau ada yang mau mendiskusikan ya bersama Oke, yayasan, silakan. Silakan Mas Agustina. Agustina. Terima kasih Kak Khair atas kesempatannya dan terima kasih Kak Yason udah menyampaikan materinya pada sesi teknologi dan inovasi pendidikan. Tadi kan berdasarkan penjelasan dari Kak Yason sendiri ini, bagaimana kita menumbuhkan inovasi berupa teknologi di pendidikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana di suatu desa atau di suatu daerah itu teknologinya tidak memberikan sebuah inovasi itu karena berdasarkan yang saya lihat dan penjelasan dari Kak Yason sendiri, ketika memberikan sebuah penerapan teknologi dan inovasi pendidikan, kita juga harus melihat bagaimana SDM dan juga lingkungan tersebut apakah juga mumpuni atau bisa untuk kita dari segi untuk alatnya atau bahan-bahan lainnya seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Agustina. Saya langsung jawab aja ya, Kak Koir ya. Iya, nggak apa-apa. Teman-teman mungkin ntar kalau ada ide, pertanyaan lain juga silahkan banget. Menurut aku bagus banget nih pertanyaannya gitu ya. Tapi perlu diingat teman-teman, sebagian kecil yang aku contohin memang konteks teknologi yang berbasis gadget gitu ya. Ketika tadi ngomongin internet, ngomongin vending machine gitu ya dan sebagainya. Tapi aku sangat setuju dan senang banget dengan ide-ide yang Hikmah tadi omongin gitu ya, Risha omongin, sesimpel kursi yang nyaman. Apakah itu bukan teknologi gitu? Sesimpel kita ngomongin dekorasi perpustakaan yang menarik untuk anak gitu. Itu adalah sebuah inovasi tetap menurutku. Kita harus berangkat goals-nya adalah dari sebuah masalah dan apa yang bisa kita upayain sih gitu. Kalau masalahnya adalah minat baca anak rendah gitu. Apakah solusinya dengan bikin pakai drone, bikin pakai artificial intelligence gitu? Mungkin nggak harus ke sana gitu ya. Ketika minat baca rendah adalah solusinya membuat anak nyaman membaca gitu. Caranya gimana? Tadi gitu ya, kita bantu pilihkan. Apakah jangan-jangan resource bukunya nggak tepat nih? Atau jangan-jangan mereka selama ini nggak punya orang tua dan orang terdekat yang mampu membawakan sebuah cerita dengan menarik. Gitu. Itu adalah satu langkah inovasi yang menurut aku signifikan gitu ya, walaupun nggak ngomongin secara teknologi dalam arti gadget dan sebagainya gitu. Nah, tapi tentunya dengan dengan mungkin teman-teman hari ini bisa Zoom, nanti mungkin suatu hari ke daerah yang nggak ada internet gitu. Kalian akan punya banyak resource yang kalian harus siapin juga secara komputer gitu. Saya mau kasih contoh ada satu hal gitu ya. Kalau tadi ngomongin permainan interaktif yang kita bisa siapin gitu ya. Ada namanya H5P gitu ya, H5P yang sering kita masukin juga ke dalam permainan di dalam pembelajaran kita gitu. Kita percaya anak-anak yang belajar dengan efektif, anak-anak yang senang gitu, dan salah satunya dengan bermain. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi kita ngomongin misalnya kita habis bacain cerita tentang jalan-jalan ke gunung gitu ya. Terus kalau dengerin doang itu tuh anak-anak nggak nyerap gitu, dan itu berdasarkan psikologi juga. Tapi ketika cerita tentang gunung, ayah memancing, kakek duduk di kayu dan sebagainya, habis itu kita main game ini yuk gitu. Ini kita bisa bikinnya secara online, tapi habis itu bisa di-download secara offline juga gitu. Jadi letakkan gambar yang benar di bayangan gitu ya. Contoh palet bisa dipindahin ke sini gitu. Ikan, ayah mancing apa sih, ditaruh di mana, di ember gitu ya. Ini buat konteksnya anak PAUD gitu ya teman-teman ya. Kalau buat mahasiswa jangan diajak main begini, bosan. Misalnya ayah sedang membaca apa ya kira-kira yang abu-abu ini, buku gitu. Terus mereka main dan sebagainya. Banyak permainan-permainan yang
apa ya, yang bisa dirangkai. Mungkin besok teman-teman belajar juga ketika ngomongin learning design, jadi satu rangkaian yang menarik gitu. Pembelajaran, literasi, plus permainan, jadi satu rangkaian yang memperkuat pengalaman belajar anak. Gitu. Jadi semoga itu bisa memantik ide nih buat Agustina. Tadi menarik banget pertanyaannya. Apa yang bisa dilakukan nanti di Cianjur, di satu lagi apa Kak namanya? Kotanya di Pamekasan. Di Pamekasan. Nah, boleh nanti ambil dipikirin apa yang possible dibawa ke sana. Oke. Mungkin Agustina mau menambahkan lagi atau menanggapi? Cukup, terima kasih Kak Yason. Karena tadi yang ada di pikiran saya itu bidang inovasinya tuh harus yang besar gitu. Tapi yang high-tech gitu ya. Oke, thank you. Oke, lanjut ada Octavia. Silakan Octavia. Oke Kak, terima kasih. Apakah suara saya terdengar Kak? Jelas. Jelas. Oke, jadi saya izin bertanya, apa saja yang perlu dipersiapkan jika kita ingin membuat suatu inovasi menggunakan teknologi? Misalnya kan ada keterampilan, pengetahuan, dan juga perangkat. Nah, apalagi yang harus dipersiapkan? Terima kasih. Makasih, thank you banget. Oke, habis ini kita sebenarnya akan exercise Octavia gitu ya. Ada satu step sederhana gitu, dan aku pengen malah teman-teman coba menjawab pertanyaan Octavia tadi bareng-bareng gitu dari exercise itu. Apa sih yang harus kita siapin gitu ya untuk bisa nemuin mana nih inovasi yang paling klik gitu ya buat konteks daerah yang akan kita kunjungin gitu. Di hold dulu boleh Octavia, siapa tahu nanti kamu malah bisa dapat jawabannya sendiri habis ini. Ya. Oke. Mungkin sebelum ke project, aku mau baca dari Kak Fatia Azhar ya. Boleh, tadi dia Kak. tulis di chat, ada salah satu perusahaan media dan entertainment luar negeri, disediakan ruang khusus bisa disebut perpustakaan mini yang ramah untuk anak, disediakan buku, boneka, alat musik, player, monitor. Wah ini menarik banget nih. Aku boleh nanya Fatia Azhar nggak? Apakah hadir? Oke, mungkin Kak Fatia. Hadir, Kak. Fatia boleh cerita. Hadir. Nah, pertanyaan aku gitu ya, ini kan idenya bagus banget. Possible nggak gitu ya? Memungkinkan nggak untuk kamu adaptasi juga gitu di konteks yang akan kamu kunjungi gitu? Ya, itu tergantung di lokasi kita nantinya, Kak. Sebenarnya kan kalau misalkan dari luar nih, sebenarnya kan mereka itu kenapa bisa kayak gitu, kan mereka saling mendukung satu sama lain nih, yang di negara barat itu. Jadi mereka menyediakan yang dimana ketika itu udah mereka punya teknologi, mereka kasih nih ke perusahaan yang lain. Jadi si perusahaan itu makin berkembang. Jadi saling memberi gitu. Jadi ketika buat anak kecil mereka di perusahaan itu, ketika si ibunya bekerja, dia itu bisa dibilang bisa bawa anaknya. Dan dia bisa dititipkan di ruangan itu, dia main sendiri. Wow, jadi ibu tetap bisa produktif gitu ya? Ya, betul Kak. Bagus banget. Oke, thank you ya, itu insightful banget Fatia Azhar, thank you. Yuk. Oke. Kak Kuer, kita mungkin lanjut ke project aja kali ya, Kak, udah jam 2.13 ini. Iya, oke, nah, Kakak ada yang mau dipaparkan lagi, Kak? Waktunya pas banget, 45 menit. 45 menit ya, oke. Mungkin langsung ke project kali ya, Kak ya? Oke, langsung breakout room ya, Kak? Aku mungkin mau jelasin dikit aja bentar gitu, teman-teman. Boleh. Nah, ini pengantar aja sih sebelum teman-teman mulai ke project, jadi silahkan dicatat atau mau di screenshot gitu ya. Gimana sih mengimplementasikannya gitu ya, ide-ide besar tadi tuh kayaknya aduh jauh banget, gimana cara kita bawa ke Pamekasan, bawa ke Cianjur gitu ya. Tapi yang pertama kita harus punya mindset yang sama. Tadi udah dijawab, inovasi itu nggak harus hal yang extraordinary, yang tinggi banget, yang harus ahli IT ngerjain gitu ya. Nah, satu, buat perencanaan. Semua yang direncanakan tuh bisa dilaksanakan dengan baik. Kedua, mulai dari masalah yang paling dekat, teman-teman. Gitu. Dan ketiga adalah fokusnya kepada solusi, dan kamu harus jadikan ini sebagai goal, sebagai tujuan teman-teman gitu ya. Dan keempat, cari cara untuk dapat mencapai goal tersebut seideal mungkin. Nah, kalau ngomongin seideal mungkin, ya makin ideal, makin makin canggih gitu, mungkin makin keren gitu ya. Tapi ketika nggak sampai di level itu, mana yang masih bisa kamu lakuin? Itu tuh
fokus sama itu aja teman-teman. Jadi berangkat dari masalahnya. Identify dulu nih masalah di tempat yang akan kalian kunjungi nih apa sih gitu. Bukunya sedikit kah gitu. Kalau ngomongin bukunya sedikit, ya solusinya bukan berarti bikin video yang keren gitu atau punya robot di perpustakaan yang nggak menyelesaikan apa-apa karena masalah utamanya bukunya sedikit misalnya gitu. Ataupun kalian boleh coba deh explore gitu. Jadi fokusnya apa sih di situ. Nah, nanti ketika kalian masuk ke dalam kelompok, pertanyaannya itu satu, teman-teman, gitu ya. Jika kamu diberi kebebasan berinovasi dan berkreasi di perpustakaan yang kamu layani, perpustakaan seperti apa yang ingin kamu wujudkan? Nah, saya pengen di sesi saya hari ini, teman-teman tuh punya porsi bebas berhayal, gitu ya. Ketika kita ngomongin inovasi, please banget jangan ngomongin budget, jangan ngomongin saya nggak bisa nih, nggak ngerti ngerakitnya atau apa gitu. Di sesi hari ini gitu ya, besok mungkin harus lebih realistis gitu ya. Tapi di hari ini tuh please mikir di luar kotak, di luar pagernya teman-teman. Jadi bebas banget gitu ya. Anggap aja kalian punya semua uang yang dibutuhkan, kalian punya support pemerintah yang dibutuhkan, kalian punya ahli IT, kalian jagoan desainer gitu ya. Oke, jadi bebas banget. Nah, apa nih idealnya yang kamu pengen wujudin dari perpustakaan yang akan kamu kunjungi gitu ya. Jadi jelasin, start dari bikin 1 atau 2 kalimat aja tentang masalah. Masalah di perpustakaan di Cianjur ini, atau masalah literasi untuk anak-anak di sekitar Pamekasan tuh apa gitu ya. Terus tentuin 1 atau maksimum banget 2 gitu ya, nggak boleh lebih dari 2. Tujuannya yang kamu ingin tuju untuk menyelesaikan masalah tersebut itu apa gitu. Nah, terus ketiga gitu ya, lebih ke tempat kalian berkreasi gitu. Kamu boleh ngomongin, tadi kita udah belajar ya tentang perpustakaan yang ideal tuh ada ruang-ruang khususnya dan sebagainya. Apakah kamu mau nge-layout nih ruangannya, bikin gambarnya gitu ya, tentang harus dipisah yang quiet sama yang rame dan sebagainya, terserah. Atau kamu boleh bahas juga teknologi apa yang kamu butuhin gitu ya, yang kamu ingin gunakan terkait dengan masalah yang tadi gitu ya. Ataupun jasa ataupun layanan apa yang kamu ingin sediakan di perpustakaan kamu. Tadi ide-ide teman-teman tuh menurut aku brilian banget. Kalau ternyata masalahnya adalah warga di sana nggak punya teman cerita, berarti solusinya adalah menyediakan orang-orang yang mau mendengarkan. Itu kan solusi juga. Jadi kalian punya layanan spesial apa nih gitu ya. Nggak harus semuanya, artinya teman-teman mau fokus di layouting ruangan doang boleh, mau fokus ngedesain teknologinya aja boleh, atau kelayanannya aja boleh. Nah, aku pengen teman-teman bikin di 1 slide menarik aja, aku saranin Google Slide, kenapa supaya bisa kolaborasi gitu ya. Nanti, jadi kalian akan masuk ke breakout room 30 menit, lalu, ini ulang, presentasi dalam kelompoknya 6 menit. Tapi ini aku pengen tanya pendapat Kak Koir sih, kan udah jam 2.18 ya Kak. Apa lebih aman kita bagi ke 2 kelompok aja ya artinya? Kalau tadi waktunya lebih panjang sih aku prefer 4, kalau sekarang 2 kelompok nggak apa-apa sih. Oh, gitu ya Kak. Kalau dari kakak sendiri tadi kan kami agak ngaret gitu ya Kak ya. Nah kalau mungkin kalau misalnya tetap 30 menit dan 4 kelompok, tapi nanti waktu kakak yang akan kepakai lebih lama lagi dari kakak Yasana gimana? Aku jam 3-nya harus pindah lagi nih Kak Koir. Oh gitu ya, oke Kak. Oke, berarti juga. Oke boleh Kak. Tim kami siapkan dulu ya Kak. Boleh, sorry ya, berubah lagi. Oke, jadi bagi dalam 2 kelompok ya teman-teman ya, sesuai kotanya. Ini contoh aja sih, ketika ngomongin layout tuh nggak harus yang kalian gambar 3 dimensi, sekedar tentuin nih ada ruangan apa, rak buku kayaknya di sini bakal bagus, tempat bacanya di bawah, di sini ada space kosong buat anak-anak nari atau apa gitu, contohnya di perpustakaan, nggak tahu deh apakah ada yang nari. Tapi terserah sesuai idenya teman-teman aja gitu, idealnya apa. Atau ada ruangan khusus audiovisual gitu ya, ada kafenya dan sebagainya. Gitu. Oke, tadi tentang project, sebelum kita masuk ke kelompok-kelompok, ada yang mau ditanya mungkin?
Ini untuk Oke, bagus. perpustakaan, terserah perpustakaannya atau di perpustakaan kita nih? Saranku sih di perpustakaan ya teman-teman nanti gitu. Tapi dengan konteks tadi ya, kalian tuh bebas, kalian punya semua uang yang dibutuhin, punya tenaga ahli yang dibutuhin dan sebagainya. Oke, kasih Kak. Oke, mungkin bisa dimulai ya. Atau gini aja Kak, untuk mempersingkat waktu, kita pakainya 20 menit aja gitu ya. Boleh, ya 20 menit, habis itu presentasi 6 menit gitu ya, jadi pas 2.50. Oke, bisa dimulai breakout room-nya. Oke, teman-teman bisa langsung masuk ke breakout room-nya ya, dan didiskusikan dari tugas-tugas yang Kak Yasan udah berikan. Nanti kita bertemu di sini lagi sampai pukul 20.40 ya. Ya, 2.40. Nah, itu untuk karena kan kalau baca tuh agak susah ya sekarang anak-anak. Jadi kita ajaknya itu nonton film, terus nanti kita itu kayak nge-review filmnya gitu. Jadi kita tahu anak-anak ini nyimak apa enggak sih film itu gitu. Udah sih. Oke, udah selesai ya berarti ya? Wah, keren. Luar biasa ya, 30 menit udah jadi layout kayak gini nih. Kayaknya kalau bayar ke interior designer minta 2 minggu mereka tuh. Luar biasa, teman-teman boleh kasih apresiasi semuanya di chat, di reaction gitu ya buat teman-teman dari Pamekasan nih, luar biasa ya. Oke, mungkin kita boleh lanjut ya, Kak Koir. Oke, lanjut ke tim Cianjur. Tim Cianjur ada Lutfi, Betty, terus ada Octavia, dan teman-teman lainnya. Siapa yang mau presentasi? Waktunya terus berjalan loh, teman-teman. Aku izin share screen dulu ya, Kak. Iya, sudah bisa kan ya? Apakah sudah terlihat, Kak? Sudah kelihatan.
Oke, mungkin dari saya dulu ya. Jadi hasil diskusi kami itu, kami ingin meningkatkan eksistensi perpustakaan di Cianjur dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis budaya dan tetap menerapkan teknologi. Karena di sana itu permasalahannya itu kurangnya eksistensi perpustakaan rumah mimpi. Terus di sana juga kurang kesadaran mengenai budaya sekitar oleh masyarakatnya, dan di sana tuh minat literasinya tuh mulai menurun. Nah, jadi tujuan kami itu ingin melestarikan budaya daerah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik di perpustakaan, agar perpustakaan kita juga bisa dikenal oleh masyarakat luas gitu, sehingga perpustakaan kita menjadi tempat yang nyaman dan secara tidak langsung bisa meningkatkan literasi masyarakat di sana juga. Nah, lalu boleh ditambahkan oleh teman-teman, silakan. Saya lanjutkan ya Kak, dari yang dijelaskan sama oleh Okta. Tadi dari tujuannya sudah jelas. Kemudian untuk layout ruangannya itu, ini gambaran saja di kita itu pengen mengcombine atau mengkolaborasikan antara teknologi dan budaya. Karena setahu kami di Cianjur itu untuk budaya dan sejarah itu banyak banget. Sayang banget kalau misalkan orang-orang di sana kurang paham antara budaya dan sejarah yang ada di sana. Untuk layoutnya kita ada bioskop mini khususnya untuk menayangkan film-film edukasi, terutama untuk yang mengenai budaya dan sejarah. Kemudian ada wifi, komputer, kemudian ruang yang nyaman yang bergaya tradisional. Mungkin kita tuh membayanginnya bahwa di tembok-temboknya itu batik-batik gitu Kak. Jadi memang kursinya kursi etnik gitu Kak. Kemudian juga ada tempat menarinya dan ada alat-alat untuk membatik. Sedangkan untuk layanannya yang kita sediakan itu ada workshop kayak untuk merajut atau membatik dan lain-lain. Terus kemudian ada tempat sharing dan diskusi, itu yang misalkan kita mau sharing tentang buku-buku yang ada di sana, mau tentang budaya yang di sana ataupun dan lain-lainnya. Di sana juga kita pengennya ada kegiatan yang rutin yaitu latihan membatik, latihan menari, kemudian tadi menonton film edukasi terutama budaya dan sejarah. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh nuker presentasi. Ya, silakan Lutfi ingin melanjutkan. Saya ingin izin nambahkan, Kak. Ya, silakan. Oke, jadi untuk yang bioskop ini tadi, mereka tuh tidak sekedar nonton aja, tapi setelah menonton itu mungkin mereka nanti kita suruh untuk merefleksikan atau mereview hasil yang mereka tonton gitu, Kak. Agar itu melatih daya pikir dan literasi mereka. Mungkin itu sih tambahan dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman Cianjur yang mau menambahkan? Atau sudah ya? Bisa kita serahkan kepada Kak Yason, bagaimana tanggapannya Kak untuk dua inovasi dari tim Cianjur dan tim Pamekasan ini Kak? Wah, ini luar biasa banget sih Kak Koir, kayak dalam 20 menit gitu ya, muncul beragam ide gitu ya, jadi mau apresiasi banget ke teman-teman. Yang aku suka banget kalau dari tim ini Cianjur gitu ya, ketika kita ngomongin teknologi, tapi teman-teman ternyata nggak terkungkung cuma ngomongin internet, ngomongin wifi, tapi ngelihat juga gitu ya, kayak tetap apa ya istilahnya, ngelihat ke langit tapi tetap nginjek ke bumi gitu ya. Kalian tetap lihat apa yang dekat gitu ya dengan konteks masyarakatnya. Jadi ada masukin unsur batiknya, masukin unsur furniture-nya yang sesuai dengan kerajinan di sana, terus juga bahkan ada layanan-layanan yang diinisiasi perpustakaan dengan kegiatan menari dan sebagainya. Ini menurut aku luar biasa banget. Jadi ini tuh doable banget gitu ya menurut aku. Jadi apresiasi banget gitu, bravo buat teman-teman di Cianjur gitu ya. Buat di Pamekasan gitu juga aku suka kayak kalian nyusunnya benar-benar dari masalah
terus kayak kalian tahu gitu ya apa yang bisa kalian kontribusikan di sana gitu, dan berani untuk mikir out of the box gitu ya, sesuai yang aku harapkan. Nggak usah ngomongin budget deh, nggak usah ngomongin dulu siapa yang ngerjain gitu ya, yang penting kalau ngomongin perpustakaan ideal ya kayak gini, tadi ada ventilasinya, ruangan harus enak secara udara, pencahayaan, bahkan nyesuaiin dengan kebutuhan anak-anak yang relevan gitu. Mereka mungkin nggak seneng didongengin doang, tapi perlu mini bioskop gitu. Jadi itu apresiasi banget juga buat teman-teman dari Pamekasan gitu ya. Jadi kalian luar biasa banget 20 menit ini gitu. Dan itu salah satu prinsip design thinking atau salah satu proses namanya ideation gitu ya, yang setiap startup besar itu ngelakuinnya gitu. Ketika kita ngomongin Gojek, mereka tuh start dari masalah orang-orang tuh susah ya naik transportasi publik gitu misalnya. Orang-orang susah tuh dapat makan gitu ya. Itu satu masalah gitu ya. Tapi mereka akhirnya take action, ya udah kumpulin tukang ojek. Ya sekarang bisa jadi ratusan ribu tukang ojek. Tentu mereka start dari 10 tukang ojek pertama, teman-teman. Dan semua ide besar tuh jangan dimatiin gitu. Dan itu yang salah satu pendidikan Indonesia yang boleh aku kritisi gitu ya. Kita sering kali dibilang, kita ngasih ide kayak, itu mah susah banget, itu mah nggak realistis, dan namanya itu nanti dulu teman-teman. Bikin aja dulu yang setinggi-tingginya, yang segila-gilanya gitu ya bahasanya aku. Terus mulai diturunin mana ya langkah pertama yang harus kita ambil gitu. Apakah mulai dari kumpulin 3 anak di samping perpustakaan, apakah mulai dari minta izin ke Pak RT, apakah mulai dari cari tukang untuk ngebangun. Nah, kalian mulai bikin strateginya gitu. Tapi siapa yang nggak ada yang pernah tahu. Siapa tahu yang Risha desain tadi beneran bisa terjadi loh, itu perpustakaan kayak gitu di mana di Pamekasan gitu ya. Itu ataupun tadi konsep-konsep perpustakaan yang hybrid gitu, yang ada tradisional tapi ada 4.0-nya juga yang dirancang sama teman-teman Cianjur, itu mungkin terjadi juga gitu. Jadi sekali lagi apresiasi buat teman-teman semua. Aku senang banget gitu ya kalian berani gitu untuk bermimpi gitu, untuk menelurkan ide-ide kreatif itu. Mungkin terakhir penutup dari aku, teman-teman, sebuah reminder juga yang setelah aku kerja di startup, ini juga jadi pegangan aku juga gitu ya. Nggak ada mimpi yang terlalu besar, teman-teman. Segala perubahan besar dimulai dari sebuah langkah kecil. Jadi buat teman-teman semua, hari ini selamat menjadi agen perubahan dan teruslah berkarya. Oke, terima kasih banyak waktunya hari ini, Kak Koir, teman-teman dari SBI. Senang banget hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Oke, terima kasih Kak Yason atas materinya dan atas tanggapannya dari ide-ide teman-teman tim Cianjur dan tim Pamekasan. Mungkin Kak, sebelum kita akhiri, mungkin kita tutup dengan doa dulu, karena tadi kita buka dengan doa. Ada baiknya kita berdoa.